Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hairul Bariah, calon guru penggerak Angkatan 8 asal sekolah SMP Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa peserta didik harus mengikuti dan mendengar penjelasan materi dari saya, melakukan apa yang diperintahkan, dan harus dalam kondisi yang tertib dan tenang. Kemudian, saya sebagai guru hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai kurikulum. Peserta didik dituntut untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan, sehingga membuat mereka merasa tertekan dan bosan mengikuti pembelajaran di kelasnya. Selanjutnya, peserta didik harus memahami semua materi yang diajarkan dan mencapai pada batas KKM yang ditentukan sehingga target kurikulum dapat terpenuhi. Selain itu, saya juga tidak begitu memperhatikan sikap, minat, dan bakat yang dimiliki peserta didik. Saya menganggap semua memiliki kesamaan karena terfokus pada materi dan tugas yang diberikan serta harus diselesaikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya mulai merubah pemikiran dan perilaku saya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang seharusnya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, saya sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kemudian, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Hal yang dapat segera saya lakukan agar pembelajaran saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan minat dan bakat peserta didik. Kemudian aktif, artinya pembelajaran berpusat pada siswa atau pada murid. Kolaboratif, memacu rasa kerjasama antar peserta didik. Variatif dan kreatif agar menciptakan
kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, saya berupaya untuk menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan menginspirasi. Demikian pemaparan refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.